Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, selaku dosen pemrograman visual. Saya Imam Prakoso dari kelas IF101 yang menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah pemrograman visual. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini soal UASnya yaitu membuat program dengan Visual Studio dengan bahasa Visual Basic.NET ya. Yang kriterianya program dapat membaca file, terdapat percabangan, terdapat perulangan, dan terdapat prosedur. Seperti itu. Nah, ini kita langsung saja ke aplikasinya menggunakan Visual Studio. Nah, ini aplikasi yang saya buat yaitu namanya root.txt file itu. Create, read, update, dan delete sebuah txt file seperti itu. Nah, di ini program ini digunakan untuk bisa membuat file txt, lalu misalnya mengedit, mengupdate, dan juga mendelete konten dari file txt. Seperti itu. Nah, ini dari kita lihat dulu codingannya. Nah, jadi eh, saya menggunakan library dari sistemnya. Library ini untuk mengambil library untuk menghandle file. Jadi untuk upload file, untuk membaca file, kita menggunakan library dari sistem.io ini. Nah, pertama kita definisikan dulu file path-nya. Nanti akan berguna di bawah. File path-nya untuk sementara kita kosongkan. Seperti itu. Dan lalu nih, fungsi yang pertama kalau kita mengklik button import ya. Ini button import ini. Nah, di kita mau filter inputan yang masuk yaitu hanya format txt seperti itu. Nah, kalau berhasil, langsung menjalankan sebuah prosedur atau sebuah fungsi namanya baca file. Nah, ya, nanti kan ini eh, kita import, kita dapat nama filenya ya. Nah, nama file ini langsung kita masukkan ke prosedur ya. Kita langsung jalankan prosedur baca file seperti itu. Nah, ini di baca file ini, nah, kita ini juga menghandle error ya. Try dan catch. Ya, try ini kalau eh, fungsinya berhasil dijalankan dan jika terjadi kesalahan menggunakan catch. Nah, sini jadi kalau ada kesalahan akan muncul error, terjadi kesalahan, error message. Ya, nanti yang keluar message errornya apa seperti itu. Nah, untuk yang fungsi baca file ini kita mendefinisikan length dulu sebagai string. Lalu kita menggunakan fungsi kelas file ya. Kelas dari sistem IO untuk menghandle file. Jadi eh, untuk membaca semua baris yang ada di file tersebut. Nah, jika barisnya kosong atau file kosong, maka akan muncul peringatan bahwa file kosong. Gitu. Nah, kalau nggak kosong, pertama kita teks isi filenya. Nah, ini form teks isi file ini dikosongkan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini perulangannya di sini ya. Setiap baris, nah, dia akan mengisi ke txt isi file. Jadi setiap baris di file txt-nya akan mengisi ke form ini ya, form txt ini. Seperti itu. Setiap barisnya pun sama. Seperti itu dari fungsi baca file ini. Nah, lalu eh, sini kita bikin button simpan file ya. Dimana kalau kita mengklik simpan, seperti itu, kita akan menjalankan fungsi simpan sebagai
simpan sebagai ini save as ya. Nama ini save as. File teksnya itu nanti file txt seperti itu. Nah, file name. Lalu kita akan menjalankan di sini untuk apa ya, menjalankan dialog ya, dialog simpan file seperti itu. Lalu buka dialog simpan file. Nah, kalau dialognya berhasil, sukses, kita mendapatkan file namanya, lalu kita jalankan program save file-nya. Nah, filenya, isinya, nah, ini file dari kelas sistem ini. Semua teks yang ada di inputan teks dari file ini akan dimasukkan ke file txt. Jadi nanti akan keluar, lalu muncul sebagai, kita simpan sebagai file txt, lalu field ini, field txt ini, kita kosongkan lagi seperti itu. Nah, ini kalau gagal, kalau muncul error, gagal menyimpan file. Gitu. Nah, ini saya tambahkan satu fungsi lagi yaitu button clear text ya. Jadi kalau misalnya kita belum apa-apa, kita mau reset teks, tinggal kita reset saja seperti itu. Nah, langsung teks file clear. Nah, langsung hilang semua seperti itu. Nah, langsung saja kita apa namanya, tes ya, tes aplikasinya. Udah deket kehalang sama, maaf. Dan dan kita coba jalankan aplikasinya. Pertama kita coba membuat dulu. Coba membuat file text di ini aja. Universitas Siber Siap. Ini kita misalkan data mahasiswa. Siswa, nama saya Imam Prakoso, name 2200 10 kelas TF101, misalnya seperti itu ya. Nah, ini kita langsung simpan file. Nah, nanti kita buat ya nama filenya, terserah kita apa. Data mahasiswa, misalnya Imam Prakoso. Dan ke depan akan muncul notif file berhasil disimpan. Jadi juga kita bisa import ya. Nah, itu kita bisa import ya. File yang bisa, yang sudah kita buat tadi, kita open, coba kita open. Nah, ini sama kan, sama seperti yang kita inputkan. Nah, misalnya kita mau reset teks, juga bisa. Reset teks akan kehapus, apa kan menghapus? Misalnya ya akan kehapus. Tapi filenya tidak berubah karena kita tidak simpan. Kita bisa import lagi. Kita untuk mencoba fungsi button clear-nya aja ya tadi. Ini kita coba import lagi. Nah, masih sama seperti yang kita tadi. Misalnya kita mau menambahkan data baru, data apa ya? Data mata kuliah, misalnya mata kuliah satu, pemrograman visual seperti itu. Nah, ini kita simpan filenya, kita replace, nah, file berhasil disimpan. Seperti itu. Nah, ini teksnya akan kosong lagi. Nah, ini coba kita lihat ya, apakah kita tadi berhasil update filenya.
gua file open. Nah, sudah berhasil ya. Jadi ini aplikasi untuk eh, CRUD, CRUD text file, membuat, baca, mengupdate dan menghapus file. Dan misalnya kita hapus semua, SFX, tersimpan, yes, file berhasil disimpan. Nah ini kok secara kontennya sudah terhapus semua file. Nah, kita coba upload ya. Kan tadi kita kosong ya. Nah, akan muncul error file kosong karena filenya tadi kita hapus. Seperti itu. Mungkin untuk sementara aplikasinya hanya bisa untuk text file ya. Saya belum mencoba, ya mungkin kedepannya bisa di extend ya, file Word, file Excel, dan lain sebagainya. Seperti itu, file CSV, seperti itu. Nah, mungkin dari saya itu saja untuk penjelasan terkait aplikasi Root File ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.